kali. Sama. Gue dari malam begadang, jaga. Putriku, sudah lama kuidamkan mempunyai putri yang secantik kamu. Tunggu. Akan kulewatkan malam ini bersamamu, sayang. Malam-malam begini, Putri dari mana tuh? Kok ada buntutnya? Masa saya lihat ya? Masa pangeran suka yang berbuntut? Putriku. Putriku, kamu sungguh-sungguh membuatku penasaran. Aku tidak salah menikahi kamu, putriku. Rambutmu, wajahmu. Kak, ini kan kamarnya pangeran. Nggak dikunci, Nawas. Masya Allah, kami mau keluar. Kasihan. Ayo, Nawas, kejar. Putri, putriku, putriku, kamu di mana? Putriku, putri, putriku. Tuan Putri! Tuan Putri! Tuan Putri! Kalian melihat Tuan Putri? Ampun. Kalian melihat Tuan Putri kalian enggak? Hamba tidak melihat, Pangeran. Perdana Menteri, Hamba Pangeran. Anda melihat Tuan Putri? Hah? Hamba melihat Tuan Putri yang cantik telah dibawa Abu dan Nawas tadi malam ketika Pangeran sedang tertidur. Cari Abu dan Nawas. Temukan mereka. Bawa mereka hidup-hidup ke hadapan saya. Baik, Pangeran. Pak! Nawas, kamu lapar nggak? Iya, Kak. Kambingnya juga haus. Ya udah, istana kan udah jauh ini. Pasti prajurit nggak bakal ngeliat. Kita makan dulu yuk. Nah, yang ini aja Bu. Ya. Mas, makannya yang cepet ya. Soalnya abis ini kita harus pergi. Terus kambingnya tinggalin aja, ya. Ya, Nos. Ambil, Nos. Alhamdulillah. Pengumuman dari Yang Mulia Pangeran Negeri Seberang, dicari Abu dan Nawas dalam kondisi hidup. Barang siapa menemukan dan membawa Abu dan Nawas ke istana akan mendapatkan hadiah 100 koin emas. Ayo cepat, kejar dia! Kak, jangan buntu. Kita harus cari jalan lain. Iya, Nawas. Tapi nggak ada jalan lain. Ini doang jalannya. Kak, mereka semakin mendekat. Nas, lihat. Kambing kayaknya mau ngasih sesuatu, Nas. Ayo. Oh, Nawas. Kambingnya ngiritin pakai ini. Turun ke
bawah. Iya, Kak. Ayo, yuk. Pegangan. Bagaimana nih, Kang? Jurangnya dalam sekali. Bagaimana kita menembusnya? Sudah, lebih baik kita cari jalan pintas saja. Ya sudah, kita jalan. Ayo. Sudah, ayo. Akhirnya kita keluar juga dari hutan. Kak, ada prajurit. Ayo, Kak. Kakak, kok malah diem? Prajurit sudah dekat, dan mereka akan memanggil pangeran. Pasti pangeran akan bertanya tentang Tuan Putrinya. Aku harus lakukan sesuatu. Kak, kenapa diem? Ayo. Nawas, Nawas. Dengerin kakak dulu dong. Mau lari kemana? Ke perkampungan. Orang perkampungan pasti bakal nyerahin kita. Mereka nggak ada yang tahan dengan 100 koin emas. Terus kakak mau apa? Tenang, Nawas. Kakak yakin ide kakak ini baik. Tuan Putri. Cerita. Mari duduk. Mari. Baik, Tuan Putri. Saya akan bercerita sesuai kemauan Tuan Putri. Saya akan bercerita tentang kisah Tuan Putri dan 7 orang kerdil bersama petualangannya. Jadi, begini ceritanya. Lepaskan aku! Lapor, Nyai. Kami sudah bawa seorang gadis yang Nyai minta. Yang cantik, ini yang aku butuhkan. Tolong jangan sakiti aku. Lepaskan aku. Tolong. Tenang, cantik. Tenang. Aku tidak akan menyakitimu. Aku akan menghisap aura kecantikanmu. Bagus kerja kalian. Kurang ajar. Kamu telah mengganggu konsentrasiku. Sekarang kamu rasakan ini. Ampun, Nyai! Ampun! Sekarang kamu kejar gadis itu. Cepat. Musim ini banyak sekali binatang-binatang liar yang membuat rugi lagi. Hingga panennya tidak bisa. Apakah binatang liar itu banyak di sini, Ayahanda? Iya, tentunya sangat banyak. Ya ampun, mengapa kamu bisa terjatuh? Ayahanda, Coba Anda lihat. Sepertinya ekor burung ini terluka. kasihan sekali. Pasti kamu merasakan kesakitan. Tapi tenang, aku akan membantu meringankannya. Sekarang kamu bisa melepas kembali. Nah, sekarang kamu tidak akan terlalu sakit lagi. Aku akan melepaskanmu. Kamu putri yang baik hati. Ayahanda bangga punya putri seperti kamu. Tolong!
Cepat serahkan gadis itu. Jangan coba-coba sembunyikan dariku. Jangan kurang ajar kamu. Kamu tahu siapa yang ada di hadapan kamu? Siapapun mereka yang mengganggu urusanku harus mati. Kamu tidak apa-apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa orang itu sampai mengejar kamu? Kamu gagal. Masa kamu menangkap gadis itu aja tidak bisa? Kamu benar-benar bodoh. Bukan tidak bisanya. Tapi Cukup. Aku tidak mau mendengar alasan apapun. Wah, sekarang kamu rasakan. ampun Nyai. Beri saya kesempatan sekali lagi Nyai. Nyai. Prajuritnya sudah mengepung tempat ini, Nyai. Cepat kau bereskan. Baik, Nyai. Geledah semuanya. Baik, Gusti. Baik. Ampun Gusti Prabu, mereka semua tidak ada. Kosong semuanya. Ampun Gusti Prabu, kami sudah menggeledah seluruh tempat ini, tapi kami tidak menemukan siapa-siapa di sini. Tolong! Siapapun yang ada di sini, tolongin saya! Tolong! Tolong! Lepaskan. Baik. Terima kasih Gusti Prabu, terima kasih banyak. Hamba tidak tahu bagaimana nasib hamba kalau Gusti Prabu tidak datang. Terima kasih Gusti Prabu. Kamu baik-baik saja kan? Siapa nama kamu? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu bisa dikurung di tempat seperti ini? Nama hamba Dewi Sari. Hamba dan gadis-gadis lainnya diculik oleh anak buahnya Dewi Liku dan dibawa ke sini untuk jadikan tumbal. Tapi karena hamba menolak, hamba disiksa dan dikurung di sini. Lalu di mana gadis-gadis yang lain? Hamba tidak tahu Gusti Prabu. Mungkin mereka sudah tewas karena dihisap auranya oleh Dewi Liku. Hamba yakin nasib hamba juga akan sama seperti mereka. Kalau saja Gusti Prabu tidak datang menolong hamba, hamba tidak akan pernah melupakan jasa baik jadi Gusti Prabu. Gadis ini benar-benar cantik. Dia pantas sekali menjadi permaisuriku.
Mengapa kalian menghancurkan kaca-kaca ini? Ampun Kanjeng Putri, tapi kami menghancurkan kaca ini atas perintah Kanjeng Ratu. Ya, memang benar aku yang menyuruh. Tapi kenapa Ibunda? Apa alasannya? Karena itu adalah syarat yang aku berikan kepada ayahandamu untuk menikahimu. Tapi tolong tidak usah banyak bertanya. Itu juga syarat yang aku ajukan kepada ayahandamu agar tidak bertanya apapun yang aku lakukan. Baiklah. Ayo Daya, kalian ambil kaca yang lain dan pecahkan. Baik, Kanjeng Ratu. Sebenarnya apa yang Ibunda sembunyikan? Inilah sebabnya kenapa aku tidak mau ada kaca satupun di istana ini. Karena penyamaranku bisa terbongkar. Kanda? Sejak kapan Kanda ada di sini? Siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya? Maksud Kanda apa? Aku ini Dewi Sari, istri Kanda. Bohong. Aku sudah melihat wajahmu tadi di cermin. Jangan-jangan kamu ini adalah si wanita iblis itu. Penyihir jahat Dewi Liku. Kamu benar. Aku memang Dewi Liku. Dan kamu harus mati di tanganku sekarang juga. Skartaji. Mau lari kemana kamu? Cepat bawa yang lain. Sini, bawa ke sini, cepat. Cepat. Ya. Ya.
Manggalaku, siapakah wanita yang paling cantik saat ini? Sekarang ratuku memang sangat cantik. Tapi masih ada yang lebih cantik, yaitu Dewi Sekartaji. Apa? Bah, berani sekali kamu mengatakan Dewi Sekartaji lebih cantik daripada aku. Tapi itulah kenyataannya, ratuku. Dia adalah wanita paling cantik di tanah Jawa Dwipa ini. Dan barang siapa yang memakan jantungnya, bukan hanya dia akan berubah cantik, tapi juga memiliki kehidupan yang abadi. Kanjeng Putri bangun. Kanjeng Putri, bangun. Kanjeng Putri. Sepertinya tadi aku mendengar suara orang. Saya di sini, Kanjeng Putri. Kamu yang membangunkanku. Kamu bukannya burung yang pernah aku tolong ya? Kanjeng Putri benar. Maafkan hamba, Kanjeng Putri. Hamba terlambat menolong Kanjeng Putri. Tidak apa-apa. Tapi bagaimana kamu bisa bicara? Ceritanya panjang. Tapi sekarang kita tidak punya waktu untuk itu. Sebentar lagi Dewi Liku dan anak buahnya akan datang untuk membunuh Kanjeng Putri. Kita harus pergi dari sini. Iya, tapi bagaimana kita bisa pergi dari sini? Apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana ini? Mereka datang ke sini. Ternyata dia kabur, kurang ajar. Ayo cepat, kalian harus kejar dan tangkap dia. Sekarang! Baik. Ayo. Cepat, Kanjeng Putri. Cepat bangun. Mereka sudah semakin dekat. Ayo kita lari. Takkan aku biarkan kamu lari lagi. Rasakan ini.
Kamu harus bangun. Kamu gak boleh mati. Rasakan itu. Jangan ikut campur urusan orang. Ayo cepat, kejar dia. Percuma kamu bangunin dia. Dia itu nggak akan pernah membuka matanya lagi. Dasar kejam. Kamu akan mendapatkan ganjaran dari apa yang kamu lakukan. Terserah kamu mau ngomong apa. Yang penting sekarang kamu harus menyerahkan jantungmu kepada Diam! Makasih ya, kamu sudah menyelamatkan aku dari Dewi Liku. Oh iya. Aku Sekartaji. Kamu siapa? Aku Kerdil Siji. Dan kenapa sepatu kamu begitu mengkilap? Oh, ini lagi aja buatku. Sepatuku mengkilat supaya aku bisa berlari cepat kilat. Dan Dewi Liku tidak bakal bisa mengejar kita. Oh gitu. Shit, nah. Aduh. Orang Kerdil Siji? Kamu kenapa? Oh, tidak apa-apa. Kamu sakit? Tidak. Atau kaki kamu kena serpian kayu? Coba aku periksa. Tidak apa-apa kok. Aku ini kekuatanku bakal melemah kalau aku sedang lapar banget. Aduh, lebih baik Dewi pergi aja deh. Nanti ditangkap tuh Dewi Liku. Tidak, aku tidak akan meninggalkan kamu di sini. Aduh, pergi sana, pergi. Aduh, bagaimana sih? Lebih baik kamu tunggu sini dan aku akan mencarikan makanan untuk kamu. Ya dah. Sana. Aduh. Siapa? Kamu seperti orang Kerdil Siji. Aku ini orang Kerdil Loro, saudaranya orang Kerdil Siji. Cepat sekali larinya dia. Cepat, kalian harus kejar. Ayo. Ada apa dengan kupingmu? Gawat. Ada yang menuju kemari. Ayo kita pergi. Tapi maaf ya, aku nggak bisa lari seperti Kerdil satu karena kekuatanku ada di telingangku ini. Mau kemana lagi kamu? Ayo kita pergi. Oh, jadi rupanya orang Kerdil ini yang menyelamatkan buruanku. Baiklah, kau harus rasakan ini, Kerdil jelek. Dasar orang Kerdil kurang ajar. Prajurit, ayo tangkap mereka.
cantik, yang sabar, yang ayu, yang manis. Dan aku dong yang tampan. Lihat, di sana ada pelangi. Lihat. Nah. Kenapa kan tidur? Akhirnya Tuan Putri bisa pingsan juga. Kenapa kamu buat bergerak mereka? Biar mereka rasakan apa yang dirasakan Dewi Liku. Sekarang kita senang-senang. Ayo kita kabur. Kabur. Dan Putri, ayo kita kabur. Ayo. Heh, mau lari kemana kau? Hentikan Ratu! Tempat ini sudah dipagari dengan kekuatan pelindung. Ratu tidak akan bisa masuk. Lalu apa? Kamu menyuruh aku diam di sini? Bukan seperti itu. Tapi Ratu harus mencari orang yang bisa masuk ke tempat ini. Dan orang itu memiliki pedang dengan ukiran naga di gagangnya. Kau tetap melawan. Kau akan bernasib sama seperti mayat-mayat. Coba saja kalau bisa. Aku tidak akan membiarkan kekejaman terjadi di sini. Terima kasih Kisanak. Terima kasih. Tidak apa-apa. Kisanak. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah prajurit-prajurit itu seharusnya melindungi kalian, bukan bertindak sebaliknya? Apa raja kalian sangat kejam? Tidak, Kisanak. Raja kami tidak kejam. Yang melakukan semua ini adalah Dewi. Tolong! Sebentar, Kisanak. Nenek, kenapa, Nek? Ini cucuku. Cucuku. Saya periksa ya. Nek, dia siapa? Tolong, Nek, beritahu saya, Nek. Biar saya bisa menghentikan kejahatannya, Nek. Jangan, Nak. Kamu pasti akan jadi korban yang selanjutnya. Karena penyihir itu sangat jahat dan kejam. Ilmunya pun sangat tinggi, Nak. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Nenek tidak usah khawatir. Saya memiliki pedang naga. Mudah-mudahan dengan pedang ini saya bisa mengalahkan penyihir itu. Tolong, Nek, beritahu kepada saya siapa namanya, Nek. Biar saya bisa mencarinya dan membunuhnya, Nek. Namanya Dewi Sekartaji, anak muda. Kalau anak muda memaksa juga untuk bertemu dengan dia, cobalah pergi ke gua larangan. Di hutan itu dia bersembunyi. Dan kalau kamu sudah
membunuhnya anak muda. Tolong jantungnya serahkan kepada saya untuk bukti kalau Dewi Sekartaji sudah meninggal. Dewi Sekartaji. Baik, Nek. Saya berjanji kepada nenek. Saya akan menghabisinya dan membawa jantungnya kepada nenek. Kalau begitu, saya berangkat dulu. Hati-hati ya, Nak ya. Untung saja aku melihat pedang naga itu. Jadi aku tidak hanya bisa memanfaatkan dia untuk membuka pintu gua tempat Dewi Sekartaji bersembunyi, tapi juga membuat dia membawakan jantung Dewi Sekartaji untukku. Hei kamu! Berjalan waktu, lalu begitu jauh, berganti kisah, berganti cerita, mewarnai hidup manusia. Ku dengar cerita, ku dengar indahnya beragam kisah manusia. Ku dengar cerita, ku dengar indahnya beragam kisah manusia di dunia. Berjalan waktu, lalu begitu jauh. Hei kamu! Kamu kan penyihir jahat itu? Bukan, aku bukan penyihir jahat itu. Aku tidak percaya. Aku harus membunuhmu. Ya! Ya, tunggu. Kamu ini salah paham. Dia itu bukan penyihir jahat, tapi dia itu Dewi Sekartaji, anak dari Prabu, yang bapak yang telah meninggal, yang dibunuh oleh Dewi Liku. Dialah penyihir jahat yang sesungguhnya. Iya kan? Iya, benar. Tidak. Aku tetap tidak percaya. Percayalah, kami tidak bohong. Kami bicara jujur. Kalau kamu tidak percaya, tatap Dewi Sekartaji.
Tatapan Dewi Sekartaji bukan tatapan seorang penyihir. Aku tetap tidak percaya. Begini saja, saya punya cara untuk membuktikan kebenarannya. Bagaimana? Bagaimana di sana? Bagaimana? Sudah kau bunuh si Sekartaji? Sudah kau bunuh? Sudah, Nek. Terus, mana jantungnya? Tapi maaf, Nek. Jantungnya aku berikan kepada macan. Apa? Kan aku udah bilang, serahkan kepadaku. Kurang ajar. Ternyata kamu penyihir jahat itu. Untung saja aku membunuh Dewi Sekartaji. Kau harus tewas di tanganku. Saatnya kamu mati di tanganku. Gimana caranya ya? Aku bisa pergi dari sini tanpa dikejar mereka lagi. Dan Dewi Sekartaji pun tidak mengetahui rencana yang dibuat oleh Ratu Jahat. Lalu Mana istri saya? Kak, kita lolos dari kandang singa, malah masuk kandang macan. itu Tuan Putri yang mulia, itu istri yang mulia. Apa? Jadi saya menikah dengan kambing, Abu? Gak mungkin saya nikah dengan kambing. Di mana istri saya? Maaf yang mulia, tapi Tuan Putri sudah menjadi seekor kambing. Bohong kamu, Abu. Bagaimana mungkin Putri berubah menjadi seekor kambing? Benar yang mulia. Semalam ketika Tuan Putri keluar dari istana, sihir kutukan mengenai Tuan Putri lagi, lalu mengubah dia jadi kambing. Abu, kamu jangan membodohi saya ya. Katakan yang sebenarnya. Beneran yang mulia, kayak gitu. Sihirnya marah yang mulia, karena yang mulia telah merubah Keong jadi Tuan Putri. Tapi seingat saya, kamulah orang yang merubah Keong Mas itu menjadi seorang putri yang sangat cantik. Dan sekarang saya menantang kamu untuk merubah kambing ini menjadi seorang putri yang sangat cantik.
Mulia. Tapi saya punya satu syarat. Saya minta tenda yang besar. Baiklah. Ada rencana apa, Kak? Abu, cepat Abu. Kamu tunggu apa lagi? Pangeran, Istriku, istriku, istriku kembali menjadi seorang putri yang cantik. Istriku, istriku. stop. Kamu jangan coba-coba masuk dulu tanpa izin aku ya. Pangeran, tolong jangan mendekat lagi dan biarkan aku dalam bentuk seperti ini. Karena bila kamu memaksa aku berubah menjadi bentuk manusia, aku khawatir sesuatu yang sangat buruk akan menimpa diri kamu. Istriku, aku harus bagaimana istriku? Aku harus melakukan apa? Kecuali kamu bisa lakukan satu hal, Pangeran. Istriku, apapun akan aku lakukan. Yang penting kamu menjadi seorang putri yang cantik kembali. Ada seorang putri di kerajaan musuh Anda, Pangeran. Namanya Fatima. Bawa dia ke istana Anda. Fatima, kenapa? Karena sihir ini akan terlepas dan akan merubahku kembali menjadi putri. Apabila semua putri di setiap kerajaan merasa bahagia, baik istriku, akan aku lakukan. Tapi sementara itu, biarlah aku tinggal dengan bebas, Pangeran. Di sini, di hutan ini, dan jangan mendatangi aku. Biarlah aku yang mendatangi Anda, Pangeran, jika saatnya telah tiba. Nawas, saya sangat berterima kasih sama kalian. Saya berhutang sama kalian. Kalian berdua telah melakukan dan memberikan saya yang terindah sepanjang hidup saya. Istri yang cantik dan saya cintai. Maka dari itu, saya akan mengangkat kalian menjadi penasehat pribadi saya. Jenderal, Perdana Menteri, dan penasehat, undang Fatima ke kerajaan saya, ke istana saya, undang sebagai tamu kehormatan. Baik. Awal, kita kembali ke istana. Bersiap-siaplah. Aneh. Kenapa ya Pangeran sampai mengundang Fatima ke istananya? Iya, Ibunda. Ada apa ya? Kita lihat aja. Saya atas nama pribadi dan juga dua penasehat baru saya mengucapkan selamat datang kepada Ratu dan juga dua putri yang cantik. Maaf, Yang Mulia. Pangeran tadi bilang penasehat baru. Mana mereka? Kami tidak melihatnya. Perkenalkan dua penasehat baru saya, Abu dan Nawas.
penasehat pangeran. Mentang-mentang bajunya baru, mereka pikir mereka itu penasehat. Hah, enggak, mereka tuh harusnya mati. Iya, Ibunda. Paduka Ratu, Tuan Putri Alia, siapapun yang berlindung dalam perlindungan Allah akan mendapatkan pertolongannya, sekalipun nasib buruk menghampirinya. Dan itulah yang dialami Putri Fatimah. Dia sempat-sempatnya menyuruh prajurit untuk membakar kampung. Berjalan waktu lalu Ratuku, keputusan Anda untuk memberikan Abu kepada saya itu sangat tepat sekali. Anda mau tahu kenapa? Semenjak Abu dan Nawas datang ke istana saya, hari-hari saya itu jadi sangat indah sekali. Belum lagi Abu itu mempunyai cerita-cerita yang sangat indah dan juga penuh dengan keajaiban. Sebelum Anda datang ke sini, Abu itu sedang menceritakan sebuah kisah. Seorang anak raja yang sangat dibenci oleh ibu tirinya yang sangat jahat. Abu, silakan lanjutkan cerita kamu. Baik, Yang Mulia Pangeran. Saya akan melanjutkan cerita saya tentang Dewi Sekartaji. cepat beritahu di mana Dewi Sekartaji bersembunyi. Baik, Ratu. Disinilah Dewi Sekartaji berada, Ratu. Lantas bagaimana caranya aku bisa menghabisi dia dan menjadi wanita paling cantik sejagat raya? Ada satu cara, Dewi. Kalau Dewi tidak bisa masuk ke dalam hutan berkabut itu, maka Dewi Sekartajilah yang harus keluar dari sana. Ya, kamu benar, Kaca Bekal. Kamu benar. Jangan banyak omong kamu. Kamu sih bakar juga. Aku betul-betul kejam. Dia sempat-sempatnya menyuruh prajurit untuk membakar kampung. Gawat, Dewi Liku menyuruh anak buahnya untuk membakar perkampungan warga. Aku harus menolongnya. Jangan, Dewi. Aku yakin ini adalah rencana licik Dewi Liku yang ingin Dewi keluar dari sini. Dan dia akan bunuh Dewi. Tapi aku tidak mungkin berdiam diri di sini. Aku harus menolong mereka. Aku tidak mau rakyatku sengsara. Dewi. Lepaskan aku. Dewi, hamba mengerti. Tapi ini sangat berbahaya, Dewi. Ini menyangkut nyawa Dewi. Benar, Dewi. Ini kita mati. Benar. Nah, Dewi di sini aja. Biar kita ini yang membantu Dewi. Tidak. Mereka adalah rakyatku. Dan aku adalah putri dari raja mereka. Sudah sepantasnya aku menolong mereka. Lagi pula, karena aku juga mereka seperti itu. Daripada mereka menyiksa rakyatku, lebih baik aku merelakan nyawaku. Sungguh mulia dan baik hati Dewi Sekartaji. Dewi harus tetap memimpin rakyat-rakyat Dewi. Kalaupun ada orang yang harus merelakan nyawanya, biarlah itu hamba, Dewi. Tapi Dewi tidak usah khawatir. Hamba yakin, hamba pasti bisa menolong rakyat Dewi. Tapi sebelum hamba pergi, hamba akan membuat lingkaran pelindung untuk Dewi.
agar Dewi Liku tidak bisa menyakiti Dewi. Tapi Dewi harus ingat, jangan pernah keluar dari lingkaran itu sebelum kami datang. Baik. Dewi, hamba pamit. Kalian tolong jaga Dewi. Iya. Tidak. Mereka akan membantumu untuk mengalahkan Dewi Liku. Karena aku tidak ingin kamu terluka. Baiklah. Kamu hati-hati ya. Baik, Dewi. Kali ini kamu harus mati. Dan jantungmu harus menjadi milikku. Semoga saja Inu dan para kediri itu berhasil membantu para penduduk untuk memadamkan api. Kanjeng Putri, Inu. Loh, kenapa kamu begitu cepat kembali? Bukankah kamu mau membantu para penduduk untuk memadamkan api? benar sekali Kanjeng Putri. Tapi kebetulan penduduk sudah memadamkan apinya. Jadi aku cepat kembali. Syukurlah kalau begitu. Lalu, kemana para kediri yang bersamamu? Mereka tadi kelaparan, Putri. Jadi mereka berpisah. Katanya mau mencari makan. Kanjeng Putri, sekarang Kanjeng Putri sudah bisa keluar dari tempat perlindungan. Dan hambalah yang akan melindungi Kanjeng Putri. Baiklah. Inu, entah mengapa rasanya aku lebih aman di dalam sini. Rasanya aku belum tenang bila Dewi Liku belum terbunuh. Kanjeng Putri tidak perlu khawatir. Aku berjanji, aku akan membunuh Dewi Liku. Tapi Kanjeng Putri, bisakah Kanjeng Putri keluar sekarang? Aku ingin makan apel ini bersama Kanjeng Putri. Tadi aku menemukan apel ini di jalan. Dan rasanya ingin sekali aku makan apel ini berdua dengan Kanjeng Putri di luar sini. Aku mau. Tapi... Ayolah Kanjeng Putri. Ini cuma sebentar kok, tidak akan lama. Ini tidak akan lama. Baiklah.
kasih semua para kisana. Berkat kalian semua, api bisa dipadamkan. Kami sangat berutang budi sama kalian semua. Sebagai manusia kan, kita memang harus saling membantu. Dan ini sudah menjadi tugas saya. Celaka! Dewi Sekartaji dalam bahaya. Kita semua harus ke sana. Saya pamit ke sana. Ayo. Ayolah Kanjeng Putri. Dimakan apelnya. Ayo Kanjeng Putri. Jangan dimakan! Inu, mengapa kamu jadi dua? Berjalan waktu, lalu begitu. Ayo makan. Jangan dimakan! Inu, mengapa kamu jadi dua? Akhirnya aku bisa membuat Dewi Sekartaji mati. Dengan begitu tidak ada yang bisa menghalangi aku untuk mengambil jantung. Dan aku akan jadi wanita paling cantik sejagat raya ini. Desa penyihir jahat! Kamu telah mencelakai Dewi Sekartaji. Dan sekarang aku akan membalaskan dendamnya untukmu. Tunggu. Apa kalian yakin akan membunuh aku? Karena dengan membunuh aku, itu berarti kalian juga membunuh Dewi Sekartaji. Kalian tahu kenapa? Karena hanya aku yang mempunyai penawar racun. Dan kalau sampai esok hari kalian tidak menemukan penawarnya, Dewi Sekartaji akan tidur untuk selama-lamanya. Aku akan mendapatkan penawarnya sebelum esok hari. Aku berjanji, kamu tidak akan tidur lama. Ayo, kita rayakan kemenangan kita. Aku benar-benar sangat senang. Karena tidak akan lama lagi, aku akan menjadi wanita paling cantik sejagat raya ini. Karena Inu Kertapati dan orang-orang kerdil jelek itu tidak akan pernah bisa mendapatkan penawar racun di tanganku. Tidak akan pernah bisa. Dewi Liku! Keluar kamu! Keluar dari istanamu! Dewi Sekartaji tidak akan mati. Tapi kamu Dewi Liku yang akan mati! Aku, kamu yang akan lebih dulu mati, Inu Kertapati. Serang mereka.
Mohon ampun Ratuku. Tapi menurut hamba, yang terpenting saat ini adalah menjauhkan penawar racun itu agar Inu Kertapati tidak berhasil mendapatkannya. Kamu benar. Tapi kemana harus aku sembunyikan? Kalau di istana ini, aku takut Inu Kertapati mendapatkannya. Saya ada saran, Ratu. Bagaimana kalau Ratu minum saja penawar itu? Baik, aku akan meminumnya. Gawat, kaca Jenggala tidak boleh dihancurkan. Tidak boleh. Inu Kertapati, kembalikan obat penawar racunku. Berjalan waktu, lalu begitu. Bagaimana? Kalian berhasil mendapat obat penawarnya? Iya. Ya sudah, cepat. Minumkan obatnya. Baik. Kalian tidak salah memberi obat penawarnya? Tidak. Aku tidak mungkin salah. Kenapa belum ada reaksi? Kita tunggu saja sebentar lagi. Mungkin obatnya belum bereaksi. Sekarang ini Dewi Sekartaji pasti sudah bangun. Impianku untuk menjadi wanita paling cantik sejagat raya ini sudah hancur. Belum, Ratu. Impian Ratu belum hancur. Apa? Dewi Sekartaji masih tertidur. Dia belum bangun. Tidak, itu tidak mungkin. Si pengembara dan orang-orang kerja itu sudah mengambil obat penawarnya dariku. Sekarang yang Dewi Sekartaji pasti sudah bangun. Ayo cepat, kamu harus tunjukkan kepadaku. Aku ingin melihatnya sendiri. Meskipun aku tidak tahu bagaimana bisa obat penawar itu tidak berfungsi dengan baik, tapi ini berita paling bagus yang pernah ada. Aku harus merayakan, dan aku harus menyiapkan prajurit-prajuritku untuk pergi ke sana. Tapi prajurit-prajuritku sudah jadi tikus. Aku harus membangunkannya. Waktu yang dikatakan penyihir jahat itu telah berlalu. Tapi Dewi Sekartaji belum bangun juga. Sepertinya. Tidak. Tidak. Ini tidak mungkin. Dewi Sekartaji tidak mungkin mati. Aku yakin sebentar lagi dia pasti bangun. Itu tidak mungkin. Sampai kapan kalian membohongi diri kalian sendiri, ha? Dewi Sekartaji itu sudah mati. Dia tidak akan pernah bangun lagi. Sudahlah, kalian gak usah buang-buang waktu. Cepat kubur dia. Dengan begitu, tidak ada yang bisa menyaingi kecantikanku lagi.
dasar penyihir keji! Aku akan membalaskan dendam Dewi Sekar tadi kepadamu! Kita di sini aja. Kita jaga Putri. Kertapati yang menjadi raja baru kalian. Dan aku adalah ratu baru kalian. Hidup raja, hidup Kertapati! Hidup! Hidup Ratu Dewi Sekar saja! Hidup! Hidup! Abu, saya sangat suka sekali ceritanya. Ceritanya sangat bagus. Saya puas dengan akhirnya. Abu, kamu pasti dan Awas juga capek.
Dan kalian butuh istirahat, ya kan? Jadi silakan kalian istirahat. Dan jangan lupa, besok kalian harus cerita lagi. Dan yang pasti cerita lagi bagus. Iya, Yang Mulia. Berjalan waktu lalu begitu. Sangat merindukan kalian. Tapi Pangeran, kami kan masih di sini, nggak kemana-mana kok. Orang tua saya meminta kalian untuk menemaninya di surga. Mendongengkan buat mereka. Maafkan saya, Bu. Karena saya harus melakukan ini untuk tidak mengecewakan orang tua saya, Bu. Saya ingin kalau mereka itu melihat saya memperdulikan mereka. Jadi, saya harus mengirim kamu ke surga bersama mereka, Bu. Mama, tangkap Abu Nawas. Bawa mereka ke hadapan saya. Kamu yang telah menyelamatkan putri saya. Siapa nama kamu? Saya Baginda. Saya akan memberikan kamu pekerjaan.